Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Nadia Andi Anggraini, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023, kategori 1, Universitas Insan Budi Utomo, NIM 23136500010. Saya mengajar di SMA Negeri 6 Malang. Hari ini Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 11 dengan materi dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya semua? Alhamdulillah. Baik ya. Tadi udah sarapan? Sudah. Oke, good. Sebelum Bu Nadia ini mulai, coba saya tanya hari ini ada yang nggak hadir belum? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang sakit? Oke, masuk semua. Oke, terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Tadi siapa yang datangnya duluan di kelas? Angkat tangan. Siapa? Oh, Aulia. Oke, silakan Mbak Aulia dipimpin doa untuk temannya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, dalam doa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih untuk Mbak Ulia. Baik, selanjutnya adalah kita sebelumnya harus menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita. Silakan untuk Mas Brilian dipimpin teman-temannya untuk menyanyikan Indonesia Raya. Untuk seluruhnya, siap gerak. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan tempat mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih teman-teman. Silakan duduk kembali. Baik, untuk hari ini semangat semuanya untuk belajar. Semangat. Oke, beri aplaus dulu untuk diri kita. Baik, minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang apa? Oke, pendudukan Jepang. Masih ingat nggak kemarin pendudukan Jepang di Indonesia itu membahasnya mengenai organisasi bentukan Jepang. Ada apa saja di dalamnya? Jawa Hokokai, terus Putra, kemudian ada Chuo Sangiin. Oke, pinter. Nah, dari organisasi bentukan Jepang, maka coba kalian sebelum materi yang baru ini, kalian lihat gambar yang sudah dia tampilkan di sini. Ini ada gambar apa kira-kira menurut kalian? Ya, merek-merek elektronik ya. Kemudian ada juga merek baju. Oke. Dari sini, dari semua merek ini, kira-kira di pikiran kalian asalnya dari mana semua ini? Dari Jepang. Berarti Jepang itu pendudukannya di Indonesia masih terasa sampai saat ini. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, berikut adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian harus mampu menganalisis dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama yaitu negatifnya, kemudian yang kedua adalah dampak positif. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, ya, kalian akan Bu Nadia bentuk menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 anak, ya. Baik, langsung saja saya bagi kelompoknya. Yang pertama kelompok 1 di sebelah sini, ya. Kemudian kelompok 2 di belakang situ, kelompok 3, kemudian kelompok 4. Gitu. Untuk mempersingkat, silakan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Baik, sebelum kalian memulai untuk diskusi, hari ini Bu Nadia akan memberikan satu pertanyaan yang sudah saya share melalui grup kelas. Silakan dibaca, kemudian nanti kalian tulis di satu lembar kertas, dituliskan nama, kelas, dan nomor absennya. Setelah itu, kamu kirim juga melalui grup kelas itu hasil dari jawaban kalian. Silakan dimulai. Oke, sudah? Baik, kalau sudah selesai mengirim semua, kita akan memulai untuk diskusi kelompok hari ini. Nah, begini, sebelum kalian memulai, ada penilaian yang nanti harus kalian penuhi di dalam diskusi kalian. Yang pertama itu nanti Bu Nadia akan menilai tentang kerjasama antar kelompok, ya.
Di dalam kelompok masing-masing harus ada kerjasama. Kemudian yang kedua adalah nanti keaktifan dari masing-masing kelompok, begitu ya. Oke, untuk hari ini Bu Nadia akan bagikan LKPD. Di situ akan ada petunjuk-petunjuk atau langkah-langkah dalam mengerjakan tugas kelompok hari ini, ya. Oke, ini Bu Nadia akan bagikan LKPD-nya. Yang sudah dibagikan bisa langsung mengerjakan untuk diskusi. Kalian baca betul-betul petunjuknya di situ, di LKPD-nya. Waktunya 20 menit untuk menyelesaikan Canva kalian, mapping kalian di aplikasi Canva. Baik, waktu diskusinya sudah selesai ya untuk kita berdiskusi. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil dari masing-masing tugas yang sudah diselesaikan. Yang hari ini presentasi pertama, Bu Nadia tunjuk, kita urut aja ya. Dari kelompok 1 dulu, silakan untuk kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Sultan Agama. Saya narasumber Mangga. Saya Rasya dari Bukti. Saya Felicia dari lagi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dampak kependudukan Jepang di Indonesia di bidang kebudayaan. Nah, di sini terdapat 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama adanya pendidikan berjenjang. Pendidikan di suatu negara sudah pasti mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Sebab dengan sumber daya manusia di pendidikan akan mendorong budaya yang lebih maju di negara tersebut. Yang kedua adanya strata masyarakat. Selain menciptakan sekolah berjenjang, Jepang juga membentuk sistem sosial bernama Kolonigumi untuk mengawasi aktivitas politik Indonesia. Dan yang terakhir ada Kiai kaum Bapak Koperasi. Jepang juga membentuk suatu badan yang didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Dampak negatif. Sulitnya hubungan antar pulau. Pada masa penjajahan Jepang, hubungan dan interaksi pemerintahan antar pulau sangat dibatasi. Ini terjadi karena Jepang mengendalikan seluruh saluran komunikasi yang bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia. 2. Adanya CIGW. Masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia wajib melakukan CIGW atau cara penghormatan dengan membungkuk 90 derajat setiap pagi pada Kaisar Jepang Hirohito. Tidak hanya membungkuk hormat, rakyat Indonesia juga harus menyanyikan masuk kebangsaan Jepang, yaitu budaya. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi kami ialah dampak kependudukan Jepang di Indonesia pada bidang kebudayaan dengan perubahan kompleks. Terjadi adopsi elemen-elemen Jepang dalam seni, bahasa, dan tradisi lokal, mencerminkan transformasi kultural. Meskipun ada pengaruh positif seperti inovasi seni dan perubahan bahasa, namun penindasan terhadap budaya lokal dan sistem ekonomi yang merugikan juga membawa dampak negatif. Secara keseluruhan, periode ini menciptakan lapisan-lapisan baru dalam keberagaman budaya Indonesia yang terus berkembang. Oke, itu presentasi dari kelompok 1. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Silakan yang bertanya. Oke, Anissa, berdiri. Selamat, saya Anissa dari kelompok 3. Izin bertanya, mengapa pendidikan sejarah dan budaya dianggap kunci untuk memastikan pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai proklamasi, terutama yang terkait dengan Silakan. Kelompok bisa menjawab. Siapa yang akan menjawab? Selamat, saya Nasya. Izin menjawab pertanyaan dari Anissa. Pendidikan sejarah dan budaya dianggap kunci untuk memastikan pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai proklamasi, terutama yang terkait dengan Pancasila, karena membentuk identitas nasional, mengajarkan dasar negara, menanamkan nilai sosial, memahami konteks sejarah, merasa kritis berpikir, melestarikan budaya lokal, dan membentuk warga negara yang bertanggung jawab. Oke. Anissa, sudah jelas? Oke, terima kasih. Yang kelompok lain jelas semua? Jelas. Oke, kalau begitu silakan diakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Nah, dari soal yang tadi diberikan oleh Bu Nadia, di sini kami menemukan dampak positif dan negatif di bidang ekonomi. Nah, silakan. Pertama, dampak positif dari kependudukan Jepang di bidang ekonomi. Yang pertama, Jepang mendirikan sekolah ekonomi yang memberikan peluang pendidikan dan pelatihan ekonomi bagi generasi muda Indonesia. Yang kedua, Jepang membangun jalan, pelabuhan, dan rel kereta api untuk meningkatkan konektivitas ekonomi. Dan yang terakhir, Jepang mendirikan UNIAI untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan bangsa. Lalu ada dampak negatif. Yang pertama, sumber daya alam dieksploitasi besar-besaran. Yang kedua, Jepang menerapkan kebijakan ekonomi ketat dengan penyetaraan mata uang dan sistem harga. Yang
ketiga, eksploitasi sumber daya dan kontrol ekonomi tetap menyebabkan kemiskinan di Indonesia. Yang keempat, sejumlah infrastruktur ekonomi seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas industri mengalami kerusakan akibat peperangan. Ini berdampak negatif pada produktivitas dan distribusi barang. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari presentasi kali ini, kita bisa melihat bahwa pendudukan ekonomi dari Jepang sendiri ke Indonesia itu terdampak dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Menurut sisi negatifnya itu sangat bisa dilihat dari seperti dulu Jepang telah melakukan eksploitasi besar-besaran seperti kerja paksa dan lain-lain. Dan untuk sisi positifnya bisa kita rasakan sekarang, karena banyak dari Jepang yang telah membantu Indonesia untuk menunjang ekonomi dari Indonesia sendiri. Itu yang bisa kami sampaikan untuk presentasi kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Bagaimana? Sudah jelas? Jelas ya. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi presentasinya sudah bagus kelompok 2. Sekarang kita lanjutkan ke presentasi kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan saya Aura Mirawati. Saya dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait dampak kependudukan Jepang di Indonesia di bidang politik. Pertama, dampak positifnya. Selama berada di Indonesia, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda atau segala hal yang berbau Belanda. Alasannya, Jepang beralih ingin menghapus kolonialisme Belanda di Indonesia. Dengan kebijakan itu, Indonesia cukup diuntungkan karena bahasa Indonesia diperbolehkan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasional yang digunakan di berbagai daerah. Negatifnya yaitu mendirikan pemerintahan salah Baratos di Indonesia yang dipimpin oleh salah dan ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat kemerdekaan dan perjuangan nasionalisme Indonesia. Dan kesimpulan dari dampak kependudukan Jepang di Indonesia pada bidang politik adalah terjadinya perubahan besar dalam tatanan politik Indonesia. Selama pendudukan Jepang, terbentuknya berbagai organisasi politik baru yang memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, pendudukan Jepang juga mengakibatkan jatuhnya kekuasaan kolonial Belanda. Meskipun secara efektif, kekuasaan Jepang juga bersifat kolonial. Dengan demikian, kependudukan Jepang memberikan dorongan besar bagi gerakan nasional Indonesia menuju kemerdekaan. Oke, begitu presentasi kelompok 3. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jelas? Oke, kalau begitu bisa diakhiri kelompok 3. Teman-teman, presentasi dari kelompok kami, jika ada salah kata mohon maafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kelompok 3 sudah presentasi juga sangat baik. Silakan dilanjutkan untuk kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Silakan mempresentasikan hasilnya di depan teman-temannya. Dipersilakan. Oke, beri aplaus. Pantun dulu ya teman-teman. Salam dulu. Butuh inspirasi. Cakep. Masyarakat kecil butuh solusi. Cakep. Izinkan kami membuka presentasi. Semoga dapat memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Anissa Bilkis, Saya Aulia Zara dan saya Sadia Romir. ini kami akan mempresentasikan tentang dampak penjajahan Jepang di Indonesia dalam bidang sosial. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif poin pertama adalah pengusaha membantu sebagian penduduk Indonesia untuk memahami kebijakan dan kondisi
Kedua ada Dunia-ku, yaitu seputar Dunia-ku membuka kesadaran internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia selama Perang Pasifik. Ketiga ada pendidikan, pembukaan kembali kegiatan pendidikan di perguruan tinggi dan lain-lain. Keempat adalah how to IQ. Dalam konteks positif mencoba mendorong kesadaran persaudaraan universal meskipun pada kenyataannya menggunakan tujuan variasi. Yang kelima, bahasa dan kehidupan sosial. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan mata pelajaran wajib membawa kemajuan bahasa, mendukung kesinambungan budaya dan identitas nasional. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif. Yang pertama yaitu dampak negatif dari Romusa yang melibatkan potensi konflik kepentingan, kurangnya representasi masyarakat dan potensi penyalahgunaan wewenang. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif di dunia yang dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular serta memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan mental para korban. Yang ketiga yaitu dampak negatif dari segi pendidikan. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, dampak negatif terhadap pendidikan mencakup kemiskinan sistem pendidikan, pembatasan kebebasan akademis, dan pemaksaan kurikulum yang menghilangkan nilai-nilai normal. Yang keempat, dampak negatif dari makroizi melibatkan eksploitasi sumber daya, penindasan politik dan ekonomi yang merugikan prinsip Indonesia. Yang kelima, dampak negatif bahasa dan klasifikasi sosial. Bahasa Indonesia mengalami campur kode dengan bahasa Jepang menciptakan kebingungan linguistik. Klasifikasi sosial juga diperburuk karena kebijakan Jepang memihak golongan tertentu, meningkatkan ketidaksetaraan di masyarakat. Jadi kesimpulan dari dampak pendidikan Jepang di Indonesia dalam bidang sosial ini adalah perkembangan ekonomi dengan adanya kerja paksa, eksploitasi budaya, selain itu Jepang juga perlawanan dan perjuangan kemerdekaan yang kemudian mempengaruhi jalannya sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Jelas. Oke, jelas sekali. Kalau begitu silakan diakhiri untuk kelompoknya. Untuk sekian presentasi dari kami, karena presentasi terlalu lama itu tidak baik untuk hubungan kamu dengan dia yang Oke, beri aplaus untuk kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya sudah selesai. Hari ini kita presentasi dari semua kelompok. Sebelum kita menyimpulkan apa saja materi yang sudah kita pahami untuk hari ini, Bu Nadia minta semuanya berdiri dulu. Ayo silakan berdiri. Kita coba ice breaking dulu ya, biar tidak jenuh. Sudah berdiri? Oke. Kalian semuanya menghadap ke sebelah kanan. Kanan kalian, kanan. Berarti kirinya Bu Nadia. Oke. Pegang pundak dari teman kalian. Pundaknya. Nah, merapat, dipegang. Oke, dipijit, mulai dipijit pelan-pelan. Gimana rasanya? Enak? Enak ya? Oke. Dipijit pelan-pelan. Oke. Sudah. Gantian sekarang. Balik ke sebelah kiri. Oke, sudah. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Gimana? Sudah rileks? Sudah ya? Oke, kalau belum rileks, coba tangannya juga direntangkan dulu. Ini. Dibuka genggaman tangannya. Oke, ke atas lagi. Oke. Ke depan. Yes. Oke, setelah itu tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Hari ini kita sudah tekan semua rangkaian kegiatan pembelajaran kita. Tiba kita sebagai akhir dari pembelajaran yaitu kesimpulan. Nah, kira-kira dari semua presentasi yang dihadirkan teman-teman kamu,
Coba sekarang kita menyimpulkan apa saja yang sudah kalian pahami. Dari yang pertama dulu, dari dampak positif dan negatif dari segi sosialnya. Ada apa saja di situ? Dampak sosial dari pendudukan Jepang. Ada apa saja? Yang pertama tadi? Yes, pengaruh bahasa. Kemudian kedua, pengaruh makanan juga ada. Ketiga, oke, pengaruh adat istiadat. Ini yang positif atau negatif? Positifnya. Yang negatifnya apa? Kira-kira apa? Eksploitasi manusia yang dikenal dengan Romusa. Oke, good. Ini dampak negatif. Kemudian yang dari segi budaya positifnya apa? Pendidikan berjenjang. Kemudian negatifnya sulitnya hubungan dengan apa? Antar pulau. Gitu. Kemudian dampak politik positifnya apa? Menggunakan bahasa Indonesia. Negatifnya apa? Dalam bidang politik, pengawasan ketat terhadap kegiatan politik. Oke. Kemudian yang terakhir ada ekonomi. Apa dampak positifnya bidang ekonomi? Mendirikan sebuah sekolah ekonomi untuk memberikan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Yes, mendirikan sekolah ekonomi. Kemudian dampak negatifnya? Kebijakan ekonomi yang ketat. Terus juga ada investasi yang banyak dari Jepang, ya itu. Ini adalah kesimpulan dari semua yang sudah kalian eksplorasi terkait tentang dampak positif dan negatif pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, dari rangkaian pembelajaran kita, happy nggak hari ini? Happy. Seneng nggak belajar sejarah? Seneng. Mau ya belajar sejarah lagi? Mau. Oke. Setelah ini kalian akan saya beri soal hasil evaluasi terkait materi. Soalnya sudah Bu Nadia share, silakan kamu lihat di HP kamu masing-masing di grup Classroom ya, di Google Classroom. Kalian lihat di sana, silakan dikerjakan hasil asesmen akhirnya untuk evaluasi akhirnya. Nanti yang sudah selesai langsung dikirim, silakan dikerjakan. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, sudah selesailah juga pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang materi proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Tolong sebelum minggu depan kita ketemu lagi, coba dipelajari lagi materinya tentang proklamasi supaya nanti ketika kita belajar kita punya gambaran tentang materi yang akan kita
pelajari. Hari ini sudah selesai juga kita belajar. Silakan Brilian untuk dipimpin doa maju ke depan untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran kali ini telah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih. Beri aplaus untuk kita semua.